Silakan duduk semuanya. Shalom. Gimana semuanya sehat? Luar biasa? Oke ya, keren banget. Iya, aku suka teori. Mana tadi yang bilang sehat? Langsung sehat ya, langsung panjang umur 1000 tahun umurnya. Oke, keren banget, luar biasa. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Sekali lagi saya sampaikan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Wow! Semua kita percaya di sini, semua kita sudah lahir baru bersama dengan Tuhan. Amin. Dan dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Ternyata untuk mengalahkan dunia ini bukan karena engkau mesti berbadan besar. Bukan karena engkau mesti orang yang hebat. Bukan engkau karena orang yang sangat kuat. Bukan. Ada hubungannya dengan iman. Mengalahkan dunia. Memang ada apa di dunia ini Bu Indri? Yuk kita lihat. Wahyu 21 ayat keempat. Kenapa dunia mesti kita kalahkan? Wahyu 21 ayat 4 demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 4 demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, dunia ini gak ada dunia yang menjanjikan semuanya happy-happy aja. Gak ada. Jangan pernah kau pikir kalau engkau sudah ikut Tuhan semua happy-happy. Siapa bilang? Di sana ada kertak gigi, di sana ada ratap tangis, di sana perkabungan, di sana ada masalah. Semua ada masalah di dunia. Hanya di surga nanti yang gak ada masalah. Nah, tapi yang luar biasa Tuhan izinkan kita di dunia ini bukan engkau jadi the loser. No, kita tetap lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Waktu engkau dan saya hidup dengan iman. Jadi bukan hanya karena engkau pakai kalung salib berlian saja. Bukan karena engkau jadi orang Kristen saja. Kristen gak jadi jaminan kalau tanpa iman. Banyak orang-orang Kristen nanti di akhir zaman dikatakan yang terdahulu menjadi terbelakang. Kenapa bisa pindah posisi? Karena mereka gak hidup dengan iman. Maka nanti banyak orang Kristen yang menjual Tuhan. Bahkan hanya gara-gara perut orang bisa menjual Tuhan. Gara-gara posisi, gara-gara jodoh. Luar biasa. Di sini gak ada ya, amin. Halo, jangan bangga dengan sekedar engkau punya dunia ini. Kalau engkau tidak punya Yesus, kita tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Kita perlu punya iman bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya engkau dan saya bisa mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia ini bukan bicara tentang masalah peperangan. Tapi ini masalah apa? Kita bisa mengatasi segala apapun yang kau hadapi dalam dunia ini. Dan Tuhan waktu menjadikan manusia dikatakan berkuasa atas darat, udara, dan laut. Tuhan itu luar biasa. Waktu kita diciptakan, engkau dengan persiapan yang luar biasa, diperlengkapi dengan hal yang luar biasa. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen pecundang, Tuhan sangat kecewa. Amin. Ada orang gak sih di sini? Pak Andi bilang begini, ini betul-betul. Kalau si LCC budi pompa begitu ya. Saya terus terang, ladies ya, bapak-bapak ya, kelebihan kita ya. Mungkin kau di sini punya pabrik, mungkin kau di sini punya sarjana sampai 3 km panjangnya. Atau mungkin kecantikanmu seperti ratu kecantikan di dunia ya, fine, itu gak jadi masalah. Tapi Tuhan cari pribadi yang semangat di akhir zaman ini. Halo? Lihat, jawab. Ini pada banyak anak-anak mahasiswa loh di sini. Mana mahasiswa? Coba angkat tangan. Ya, masa kalah sama nenek-nenek? Bertobatlah engkau ya. Ya, hati-hati. Kalau engkau tidak semangat, engkau jadi tua, aku jadi makin muda. Mau pilih mana? Mana anak mahasiswa? Angkat tangan dulu sini. Oh di sini semua pendeta, luar biasa. Setahu saya banyak di sini dari ITB, dari Unpar, dari mana-mana ya. Intinya anak muda tuh harusnya tuh. Betul gak sih? Mana anak muda? Coba angkat tangan anak muda. Sini anak muda. Kamu sejak kapan jadi anak muda Kristen? Mana anak muda sini? Anak muda yang masih ting. Yeay, ayo dong, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yes. Semangat dong untuk Tuhan. Saya pernah ceritakan masa mesti berkali-kali sih aku bilang ceritakan tentang anjing saya, kebangetan mak lihat. Anjing saya itu sekarang 7. Yang aku punya kesayangan namanya Jimbo. Yang lainnya ada namanya Brandon, bukan Brandon, ada namanya siapa? Siapa apa namanya? Lupa. Marlon Mandro, siapa? Ya, si Bandit atau siapapun semuanya. Ya, anjing saya 1, anjing Pak Ari kesayangannya juga 1, yang lainnya semua kesayangan rame-rame. Ya, tapi berbeda. Anjing saya namanya Jimbo. Setiap aku ketemu, Jimbo! Begini ekornya. Berarti dia happy. Dan aku kasih makan banyak. Tapi anjing Pak Ari, sorry ya Pak Ari, namanya Maxi. Gaya juga kayak Pak Ari, kalem. Kalau anjingku kayak aku gayanya. Jadi kalau aku panggil, Maxi! Oh, enggak saya kasih apa-apa. Itu aku dengan anjing loh, apalagi Tuhan dengan kita. Mau gak cepat dapat jodoh di sini yang jomblo? Halo? Di sini mana yang jomblo? Angkat tangan. Ibu Indri punya keahlian khusus loh. Saya asal doakan orang hari ini, besok dapat jodoh langsung 10 loh. Rugi kalau mau gak? Gila ya, gak ada reaksi, gila abis. Sorry, aku mau pulang. Tidak ada reaksi. Ayo dong, ya kalau saya terus terang ya aku paling suka tuh reaksi. Aku masih ingat waktu aku pertama kali bertobat, saya berkali-kali bilang sama kalian.
Saya pelayanan sudah 20 tahun. Kalau ngeliat latar belakang saya, tidak ada yang bagus dari hidup saya sedikit pun. Kalian semua orang baik. Aku orang yang paling tidak bagus. Tapi waktu aku mau bertobat, ya waktu aku meresponi firman Tuhan, itu saya gak pernah jaim loh. Dengar firman saya masih ingat dulu saya di Geraha Manggala. Ya, itu kita duduk dengan Pak Ari di belakang. Dan saya masih hidup dalam keadaan gak benar, tapi pengen berubah, tapi belum bisa. Tapi setiap hamba Tuhan bicara, saya amin, amin, amin. Gitu. Yes, itu aku. Waktu aku masih ingat Susat Hati datang ke Medan, saya ulang berkali-kali kalian, 12.000 tuh ada orang di Parade Hall. Itu semua orang diberkatin dan aku di belakang dan aku waktu sama Pak Ari masih belum hidup benar, ya. Waktu pas Susat Hati bilang, "Siapa yang mau?" Saya maju paling depan, aku bilang, "Aku mau bertobat, aku mau." Hey, jangan bangga dengan jaim ya. Engkau jaim gak akan bikin Tuhan senang. Tapi orang yang mau betul-betul. Seperti Daud, dia menyesal. Dia berkata, aku yang berdosa Nathan. Aku yang berdosa. Tuhan perhitungkan. Di tempat ini harus antusias, harus semangat. Kalau pas cocok dengan engkau bilang, amin, amin. Gitu. Gak bisa juga. Gila ya ini orang semuanya ya. Enggak, ini mau ngajak berantem sama saya. Ya, percayalah, jangan bangga dengan karena engkau cantik. Engkau cantik, engkau semangat, makin cantik loh. Engkau ganteng, makin semangat, makin ganteng. Engkau pintar, makin semangat, engkau makin seperti Pak Habibie, pintarnya luar biasa. Tapi engkau udah jelek, bodoh lagi, gak semangat lagi, hidup lagi. Ya, harus semangat. Kalau aku terus terang, aku suka semangat. Karena buat aku semangat itu anugerah Tuhan, dan semangat itu Yesus banget. Amin? Amin? Oke, yuk kita lihat. Gila, sampai 10 menit saya ngomong gara-gara ini. Luar biasa sih. Ini, oke, kita lihat. Dikatakan tadi ada masalah semuanya. Nah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kita harus menang telak. Jawabannya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bukan karena engkau mesti ke Israel berendam sungai Yordan, bukan. Bukan karena engkau mesti ke Amerika, bukan engkau mesti ikut seminar segala macam. Engkau hidup dalam iman, maka engkau akan menjadi pemenang di atas segala pemenang. Engkau akan bisa mengatasi segala masalah. Apapun yang kau hadapi, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa. Caranya bagaimana Bu Indri? Kita lihat. Ada 5 pribadi di tempat ini. Kita belajar tentang dia hidup dengan iman. Ya, kita akan belajar satu-satu. Mungkin kau bilang ya dia wajar lah Bu Indri, kita lihat satu-satu. Yuk kita lihat yuk. Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan 10. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lain akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tidak main-main, ini dikatakan seorang Abraham. Abraham tuh menunggu anaknya 90 tahun. Bukan 1 hari 2 hari, 90 tahun dia menunggu dan dia berharap ini anak nanti ahli waris, dia punya perusahaan, dia punya pabrik karena dia kayanya minta ampun. Pas dikasih Ishak, tiba-tiba waktu umur sekian belas tahun, Tuhan bilang kasih anak lu sama gua. Ini enggak main-main. Hanya orang-orang yang punya iman yang bisa melakukan seperti ini. Ishak bukan hanya berbentuk manusia, anak orang Israel. Ishak itu berbentuk apapun yang selama ini kau damba-dambakan selama ini. Yang kau sukai, mungkin itu harta, mungkin itu anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu perusahaanmu, mungkin itu posisimu, mungkin itu pelayananmu. Apapun, bahkan mungkin kesehatan kita. Kalau Tuhan ambil, siap gak? Ada kalian Tuhan ambil. Dikatakan di sini walaupun dia tahu itu Ishak anak perjanjian, tapi dia berikan. Perhatikan orang-orang yang hidup dengan iman. Yuk kita buka Kejadian 22. Waktu engkau mau hidup dengan iman seperti Abraham, engkau mau melepaskan Ishak walaupun engkau sangat suka sama dia, engkau sangat sayang, tapi kalau Tuhan minta engkau berikan. Perhatikan ayat 10. Kejadian 22 ayat 10 sampai dengan 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa. Dikatakan di sini waktu Abraham belum memberikan anaknya Ishak, dia nggak lihat domba loh. Jelas tempatnya di Gunung Moria. Tempat sama, waktu sama, mungkin tidak terlalu lama. Yang luar biasa sebelum dia kasih anaknya, sebelum dia mengulurkan pisau, sebelum dia betul-betul yakin mau memberikan Ishak kepada Tuhan. Itu dia nggak lihat. Padahal tempatnya sama, tapi waktu dia mau mengulurkan tangan mau membunuh anaknya, tiba-tiba ada domba jantan tersangkut tanduknya di sana. Kenapa? Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi Abraham. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi kenapa engkau tidak mengalami dengan saya? Karena engkau masih pegang Ishak dalam hidupmu. Ishak itu bicara banyak hal, bisa tentang pengampunan, nggak mau mengampuni, bisa juga tentang masalah hak, bisa juga tentang masalah ekonomi, bisa tentang masalah posisi, apapun itu. Waktu Tuhan minta, kalau engkau tidak berikan, engkau hanya cuma melihat Ishak satu. Tapi waktu Abraham berikan Ishak, satu bangsa diberikan pada Abraham.
Wow! Mau nggak mengalami hidup berkelimpahan? Nggak bisa kalau engkau tetap begini. Makanya orang yang suka pegang Ishaknya begini, nggak mau memberikan Ishaknya, jangan kasih Ismail. Tuhan minta Ishak, Tuhan minta yang terbaik dalam hidup kita. Jangan nanti kalau sudah peot, sudah penyakitan baru bilang pakailah aku Tuhan. Mumpung masih muda, Bo. Lagi produktif. Lagi dalam keadaan berhasil. Jangan udah bangkrut baru bilang aku mau Tuhan. Pakai aku. Di ICU. Pakai aku tuh. Tuhan cari orang-orang yang mau berikan yang terbaik dalam hidupnya. Saya tidak berikan yang terbaik dalam hidup saya pada Tuhan. Sudah aku dalam keadaan hancur-hancuran baru. Tapi itu pun Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kayak kalian gini, mumpung masih oke, masih sehat, masih keren banget. Ayo berikan sama Tuhan. Percayalah satu Ishak hilang, satu bangsa kau akan terima. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini kalau yes, kayak tepuk tangan dong. Tepuk tangannya bukan untuk saya, Bo. Halo. Kalau kalian semangat, aku makin gila. Halo. Ya, yes. Musik gini sambil goyang-goyang badannya dengar. Yes. Gitu. Betul. Halo aku terus, waktu engkau lincah, engkau tetap langsing. Ya, betul. Jadi udah langsing masuk surga lagi. Karena nanti pintu surga kecil loh. Kalau gedut-gedut gak bisa masuk. Betul. Ya. Oke, yang pertama tadi dikatakan adalah sikap. Langkah iman itu artinya apa? Walaupun, regardless, even though. Bukan if, bukan kalau. Kalau Tuhan sudah siapkan domba, baru gue mau bawa Ishak. Gak seperti itu. Gak ada pun dia lihat domba, dia kasih Ishak sama Tuhan. Yang kerennya, satu kau kasih, satu bangsa kau akan terima. Tuhan tuh gak pernah 1 tambah 1 2. 5 roti 2 ekor ikan kau berikan sama Tuhan. Apa yang terjadi? 5.000 orang makan dengan 12 bakul penuh kau bawa pulang. Gila abis. Amin. Tuhan gak minta yang gak ada padamu. Tuhan minta apa yang ada padamu. Ada kesehatan, kasih sama Tuhan. Ada berkat, kasih sama Tuhan. Ada sukses, kasih sama Tuhan. Jangan kasih sama dunia. Engkau akan kecewa kalau sama dunia. Tapi sama Tuhan tuh powerful luar biasa. Halo. Yang pertama adalah Abraham. Yang kedua, mungkin kau bilang begini, Bu Indri. Ya wajar lah, Abraham kan manusia langka. Gak semua orang seperti Abraham, betul. Tapi maafkan saya ya, orang yang suka ngomong gitu, ya kita kan beda. Kalau Ibu Indri kan beda, kalau kita kan beda ya. Sorry ya, itu orang yang suka cari excuse dalam hidup ini. Sorry sekali ya, hidup yang suka cari excuse, yang suka berdalih, yang suka kasih alasan ini dan itu. Berarti engkau mewariskan dosa nenek moyang kita yang paling fatal. Buka Kejadian 3. Dosa yang diberikan oleh Adam dan Hawa bukan dosa zina, bukan. Mereka belum pernah berzina, karena itu cuma ada mereka berdua. Gak mungkin dia berzina dengan monyet, dengan kucing, gak mungkin. Betul. Ayo kita lihat dosa apa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 11, firmannya, siapakah yang engkau beritahukan kepadamu? Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Ini kata Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini gak main-main loh. Bisa udah salah bukan ngaku, malahan nyalakan Tuhan. Siapa suruh lu kasih perempuan ke Taman Eden? Coba kalau lu gak kasih perempuan, kan gua gak bakalan jatuh. Sering kali kita pakai excuse, terutama bapak-bapak di sini. Ya habis gimana Bu Indri, namanya kan juga laki-laki. Kalau misalnya lihat perempuan cantik dan dia mau, apa salahnya? Di sini nggak ada, yang ada di mana? Alaska. Karena di sini semua bapak-bapaknya baik-baik luar biasa, betul. Hati-hati loh, bapak mata keranjang aku bisa lihat dari sini loh. Dari mimbar tuh kelihatan semuanya, betul. Ya mungkin itu kau bilang itu karena bapak-bapak Bu Indri. Siapa bilang perempuan juga banyak yang jadi ratu ngeles, ya? Ayo kita lihat. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lagi-lagi, padahal kan jawabannya simpel, tinggal bilang, ya itu aku memang salah. Tuhan sorry, aku salah, aku makan. Simple. Saya percaya dosa Adam dan Hawa gak terlalu besar dibandingkan dengan dosa Daud. Daud membunuh, berencana, selingkuh dengan istri orang, itu fatal, Bu. Apalagi dia orang yang tahu kebenaran. Ini dikatakan Adam dan Hawa hanya gara-gara makan buah. Kenapa sampai diusir Taman Eden? Simpel, sederhana. Karena apa? Mereka bukan hidup dalam iman. Orang beriman itu berani mengaku kesalahannya. Di tempat ini yang gak suka ngaku, banci. Sorry, seorang yang gentleman, dia berani mengakui kesalahannya. Daud itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Waktu ditegur oleh Nathan itu adalah hamba Tuhan yang sangat biasa-biasa. Bukan Musa, bukan hamba Tuhan seperti Samuel, bukan hamba Tuhan seperti Eli yang bisa menurunkan hujan dari langit 3,5 tahun ditahan.
Nathan biasa-biasa. Waktu Nathan bilang, lu sih, lu yang salah. Lu berani macam-macam, makanya Tuhan hajar. Dia bukan marah. Herodes waktu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nanti boleh baca tulisannya. Apa yang terjadi? Dipotong tuh kepalanya. Seringkali kadang-kadang kita gak mau untuk mendapat masukan. Gak mau dapat teguran. Tapi seorang daripada Daud, dia bilang, aku yang salah. Sorry, itu luar biasa. Itu orang yang hidup dalam iman, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia mau mengakui kesalahan. Dia gak peduli apa kata orang. Seringkali kita makanya jaim. Dari mana ketahuan jaim? Bilang amin aja gak mau. Itu orang jaim. Pada firmannya udah pas sama dia. Hanya gitu aja. Itu jaim. Kalau engkau tidak jaim rohani, pas engkau cocok dengan engkau katakan yes, yes. Enggak juga. Saya terus terang pelayanan di FCLCC 2 kali, kayak pelayanan 1000 kali di gereja lain loh. Betul. Karena kalau nggak ada reaksi, tahun depan saya nggak mau tadi jadwal lagi. Oh, saya marah. Saya bisa marah. Betul. Ayo reaksi. Dan dikatakan tadi adalah apa? Ya, dikatakan nggak ngaku. Nggak ngaku. Siapa nggak ngaku? Nenek moyang kita. Makanya kalau banyak orang Kristen nggak mau ngaku, suka ngeles cari kesalahan. Bahkan yang paling parah lagi suka pakai firman untuk menjawab kesalahannya. Kamu jangan begini, oh daripada berzina ya mendingan kawin lagi. Atau misalnya apapun pakai, semua pakai firman. Hati-hati. Waktu engkau, apalagi kau salahkan Tuhan, gara-gara hidupmu masalah, engkau salahkan Tuhan, itu fatal. Adam dan Hawa diusir di Taman Eden, pada rencana Tuhan besar untuk mereka. Seluruh dunia itu mereka bisa nikmatin, gak perlu pakai kerja awalnya. Hanya gara-gara gak mau ngaku sampai harus banting tulang kerja. Jadi kalau engkau di tempat ini yang kerja banting tulang, itu gara-gara nenek moyang kita. Marah tuh masih Adam sama si Hawa. Tapi masalahnya jangan lakukan hal yang sama lagi. Karena engkau bisa cut itu kutuk. Waktu engkau belajar untuk mengakui kesalahanmu. Amin. Halo. Yes. Dikatakan tadi di situ. Orang yang punya iman, dia berani mengaku, dia berani introspeksi. Waktu sebelum saya bertobat, bukan sudah bertobat, jangan pernah pikir hamba Tuhan tuh gak bisa salah ya. Bisa. Saya pernah melakukan kesalahan. Waktu saya sudah pelayanan, saya melakukan kesalahan. Saya tidak adil dengan anak-anak saya. Anak kami ada 4. Saya ada yang lebih sayang sama si A daripada sama si B. Karena yang satu ini lebih banyak ngomong, mama, mama, mama. Yang satu pendiam. Hati-hati loh, dosa nenek moyang yang suka membanding-bandingkan, yang suka membeda-bedakan itu fatal kalau engkau tidak akuin. Mana buktinya? Buka Kejadian. Ayo kita lihat. Kejadian 25 ayat 28. Ini kehancuran daripada keluarga Ishak. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub, ya. Perhatikan ayat Kejadian 27 ayat 43 sampai 45. Jadi sekarang anakku, ini kata Ribka, dengarlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Tinggallah padanya berapa waktu lamanya sampai kegeraman daripada kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau ke sana. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari saja? Enggak main-main, seorang mama yang bernama Ribka. Ini adalah keponakan daripada Abraham. Ini adalah anak daripada keluarga daripada Abraham. Papanya namanya Laban. Tapi Ribka ini sayang sama Yakub. Sementara itu dikatakan Ribka sayang sama Yakub, Ishak sayang sama Esau. Akhirnya apa? Disuruh dia bohong. Kamu pakai badan berbulu-bulu. Nanti kasih makan bapakmu supaya dapat berkat. Akhirnya Yakub tahu. Dan akhirnya Esau marah. Dan akhirnya mereka ribut. Akhirnya sampai matinya seorang Ribka nggak lihat anak-anaknya. Itu dosa nenek moyang yang suka membeda-bedakan anak-anak kita dalam keluarga. Saya pernah di sana. Maka saya gak pernah bilang orang lain. Saya pernah dekat sama Hendy. Ini anak saya dari sini. Saya tidak gitu dekat sama Randy. Nah waktu itu Pak Ari yang luar biasa. Makanya saya bilang Tuhan bisa pakai siapa saja loh. Jangan pernah kau pikir karena engkau sudah orangnya hebat, sudah firman, sudah tahu. Tuhan bisa pakai siapa aja loh untuk negor kita. Tergantung kita. Kayak tadi dikatakan Daud yang tegur tuh Nathan. Mau gak ditegor? Pak Ari bilang, Indri kalau kamu begini-begini, hati-hati, ini anak-anak bisa berantakan. Di sana saya koreksi diri. Karena saya terus terang sama Randy saya jarang ketemu. Ya, makanya waktu nilainya jelek. Saya bilang karena ini anak nilai jelek ya karena malas, gak mau belajar. Rupanya bukan karena itu dia makan nilai jelek. Tahu kenapa? Dia berontak pada mamanya. Where is my mom? Mana mama gua? Terakhir waktu anak saya itu kena tampek, itu kena cacar. Bisa dia gak cari mamanya loh, di kamar dia ngumpet.
Kenapa begitu? Karena mamanya nggak peduli dengan dia, nggak ada perhatian seperti dengan yang lain. Di sana saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ngaku sama suami saya, iya saya salah. Ada saya ajak Randy makan. Butuh 6 bulan loh untuk bisa Randy makan, diajak ngomong. Kalau asal makan, Ren enak nggak makannya? Tahu, gitu aja. Kebetulan suaranya besar. Nanti kalau nilainya jelek, 0. Ren kok bisa 0? Tahu, katanya begitu aja. Tapi aku bilang, Tuhan bertahun-tahun aku Tuhan membedakan anakku, ampuni aku Tuhan. Saya kasih waktu 6 bulan. Nunggu untuk dia sampai ngomong 6 bulan. Sesudah tidak ada lagi seperti itu. Sesudah saya pemberesan. Karena orang yang punya iman, orang yang berani mengaku kesalahannya tanpa peduli apa kata orang. Sekarang Randy berbeda. Dia sekarang di Jerman ambil spesialis jantung. Dan setiap minggu sekali dia berenang. Dia bukan berenang, dia dancing sekarang. Sama teman-temannya geng, yang tadinya orangnya tertutup, yang orangnya tadi tertutup, yang tidak mau bergaul. Sekarang luar biasa dan bukan hanya itu. Dia bisa sekarang lagi ambil spesialis jantung di Jerman. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Yang dulunya nilainya do re mi. Kenapa bisa? Waktu seorang mama tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Halo, seorang yang punya iman itu tidak jaim rohani. Belok, lihat kanan kiri. Pandang, jangan pak suami orang yang kau lihat, suamimu lihat. Atau istrimu lihat. Kalau engkau selama ini jaim rohani, engkau sudah melukai istrimu, suamimu, atau anakmu, atau orang tuamu, katakan, sorry ya, saya memang yang salah selama ini. Di sana engkau akan lihat hal yang luar biasa terjadi. Amin. Halo. Saya mau kasih kesaksian sedikit satu lagi. Jangan pernah pikir Ibu Indri itu semuanya mulus. Enggak. Saya pernah melakukan kesalahan. Yes, dalam pelayanan. Saya punya pengerja, orang sederhana. Dia jualan gorengan di Jalan Sudirman. Penghasilan dia mungkin cuma 50.000 sehari. Saya berani menghakimin dia dengan saya bilang ini dan itu. Dia terluka dan dia keluar dari Sungai Sukacita Ministry. Waktu saya mau coba hubungin dia tidak mau terima. Waktu saya coba, dia mau datang, saya mau ke rumahnya, dia tidak mau terima. Terus saya bilang, Tuhan tolong. Akhirnya saya bilang, tolong usahakan. Akhirnya dia angkat telepon saya. Saya bilang, saya minta maaf. Ibu jahat, katanya. It can happen. Jangan pernah kau pikir kalau engkau sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, automatically engkau tidak pernah diperhadapkan seperti itu. Tinggal masalahnya mau enggak merendahkan diri, mengaku kesalahan. Dan saya minta maaf sama dia, akhirnya dia maafin saya. Bukan hanya itu, saya dibilang Tuhan enggak cukup hanya sama dia, ngomong di WA group. Bayangkan 34 pengerja SSM. Yang SSM itu yang banyak orang sudah kenal. Saya bikin Ibu Indri sebagai gembala. Saya melakukan kesalahan. Saya tidak baik, kata-kata saya tidak baik kepada Neni. Saya minta maaf. Kalau memang kalian masih mau pakai saya sebagai gembala, saya siap. Kalau enggak, saya siap untuk keluar dari SSM. Semuanya pakai air mata 5 ember. Ibu, Neni maju ke depan. Ibu, kami sayang sama ibu, kami maafkan ibu. Ibu tetap jadi gembala kami. Nah ini orangnya yang pernah saya lukai hatinya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ya. Dia ciptaan Tuhan spesial. Bukan karena aku udah pelayanan 20 tahun, aku berhak untuk menghakimin dia. Bukan karena aku 20 tahun pelayanan, aku lebih baik daripada dia. Siapa bilang? Tapi waktu seorang yang berjiwa besar, itu bukti orang yang punya iman loh. Jangan malu untuk ngakuin kesalahan kita. Nah ini mungkin mau ngomong tapi jangan lama-lama, 1 menit aja. Ya, saya sangat mengasihi Bu Indri, makanya nggak nyangka waktu Bu Indri ngomong gitu. Karena saya sangat sayang sama Bu Indri, tapi puji Tuhan saya sudah semakin sayang sama Ibu. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Love you sayang. Thank you ya, thank you. Susah apa gampang untuk mengakui kesalahan? Ini betul-betul luar biasa nih orang semuanya. Aku nelanjangi diriku loh di sini dengan aku yang notabene-nya orang yang sudah banyak dikenal orang, yang sudah kemana-mana pelayanannya, bisa juga miss. Seorang yang punya iman, dia bukan tergantung apa kata kalian, tapi apa kata Tuhan. Waktu saya mengaku, 1 Yohanes buka. Ayo, iblis gak suka kita lakukan ini, ladies, bapak-bapak. 1 Yohanes 1 kayaknya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow! Gak ada kata-kata waktu engkau mengaku maka engkau kuhajar. Gak ada. Engkau mengaku makanya aku akan permalukan engkau. Gak. Iblis tidak suka kita tahu ayat ini. Makanya di tempat ini, suami-suami yang pernah selingkuh ngaku sama istri hari ini. Istri-istri yang pernah WA sama laki-laki lain ngaku hari ini. Gak ada ya.
Di sini memang baik-baik semua, betul-betul. Saya merasa nggak layak loh ketemu sama kalian. Karena terlalu kudus semuanya. Engkau tidak ngaku, he knows that. Tuhan tahu, karena Tuhan omnipresent, dia ada di mana-mana pun. Waktu engkau lagi buka internet situs porno, Tuhan lihat loh. Hanya masalahnya mau ngaku nggak? Karena orang yang suka lihat di situs porno, saya bisa lihat mukanya porno. Kelihatan dari sini. Halo, yang pertama adalah tadi apa? Lepaskan Ishak. Ishak itu sesuatu yang sangat kita sukai. Kalau memang perlu lepaskan dia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan udah hancur-hancuran, udah membeli baru engkau kasih ampas sama Tuhan. Tuhan bukan gak terima ampas, tapi kenapa gak terbaik kasih sama dia. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Jangan takut, orang yang beriman, orang yang berani, dia konsekuen. Yang dia lakukan, dia akui, dan dia mau berubah. Itu keren. Gak ada juga orang di sini. Enggak, ini sekali lagi ya, ini besar ini. Yang ketiga, kita buka yang ketiga. Yesaya 43, ini bukti orang yang melangkah dengan iman. Yesaya 43, 18 sampai dengan 9, firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Langkah iman ketiga adalah apa? Dikatakan, jangan mundur ke belakang. Engkau pernah gagal, engkau pernah kawin cerai, engkau pernah punya utang banyak, engkau pernah masuk penjara, engkau pernah narkoba, engkau pernah membunuh orang, engkau pernah selingkuh, engkau pernah apapun. Do not look back, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Sudah disediakan Tuhan sungai untuk memberi kita minum. Saya bawa ini apa? Ini saya punya pegawai yang saya bawa, dia sekarang gak bisa kemana-mana. Ke belakang kita, tapi jangan tinggal dengan masa lalumu. Amin. Saya mau panggil seorang wanita. Ini juga saya punya pengerja. Kam, cepat Jen. Ini badan kecil, tapi ini semangatnya luar biasa. Sama dia nggak ada istilah menyerah. Memang pernah gagal di belakang, tapi ke depan dia tahu Tuhan siapkan air melalui sungai yang sudah dibuat Tuhan bagi dia. Dari mulai dia lahir. Mamanya punya anak 9. Yes. 9. Dan semua dibagi-bagi satu orang satu. Karena mama papanya nggak bisa ngurus. Dan Cen diurus sama emaknya. Dan dia dalam keadaan yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Dan akhirnya dia menikah dengan berharap dapat kasih sayang. Tapi dalam pernikahan ternyata nggak seperti yang dia bayangkan. Dan dia punya mertua yang luar biasa. Kenapa mertua kamu? Coba cerita. Mertua nggak marah nih? Jangan bilang-bilang ya, awas kalau bilang masuk neraka loh kalian. Iya. Cepat, Tapi ini kan dulu ya, dulu. Mertua saya memang agak unik mungkin karena suami saya anak pertama laki-laki, jadi ngerasa dia anaknya itu spesial. Jadi nggak boleh ada yang rebut walaupun istrinya. Jadi agak protek. Jadi ya memang kehidupan saya nggak terlalu baik karena saya juga bukan dari orang Kristen. Saya dulu Buddha. Saya ngerasa kecewa waktu pertama menikah, ternyata orang Kristen itu jahat. Karena hidup saya nggak enak sama sekali. Selama 6 tahun juga saya bareng sama mertua tidur. Dan banyak hal yang membuat saya jatuh, kecewa. Tapi satu hal yang saya ingat dulu waktu saya masih sekolah SMA, suka dibawa sama teman saya ke gereja. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menolong saya. Jadi saya waktu itu hanya bisa berdoa setiap jam 12 malam. Saya punya iman sedikit, tapi saya tahu Tuhan mempunyai harapan yang begitu besar buat saya. Jadi saya setiap jam 12 malam saya berdoa. Berdoanya sama, ubah suami saya, ubah mertua saya. Ternyata tidak diubah-ubah. Saya tambah kecewa. Tapi satu hal yang Tuhan juga sayang sama saya. Tuhan ingatkan saya, kamu yang berubah. Jadi saya yang berubah. Ya, hari ini mertua saya juga sayang sama saya.
Dan adik saya yang 2, saya nggak pernah ketemu waktu dia umur 6 tahun dan umur 2 tahun. Selama 30 tahun saya nggak pernah ketemu. Bulan kemarin saya ketemu sama mereka berdua. Jadi kalau kalian punya iman sekecil apapun, percaya, imani, lakukan, harapan akan terjadi. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Dan dia kurang lebih setahun yang lalu dia ditipu habis. Betul-betul yang dia kumpul sama bertahun-tahun habis. Tapi lihat mukanya masih tetap oke. Kenapa dia? Karena dia berharap Tuhan tetap sediakan sungai untuk dia bisa minum. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya ladies, bapak-bapak, ayo pelayanan. Kalau engkau melayani, engkau dengar tentang masalah teman-teman, engkau bisa dikuatkan. Gila, ternyata gue punya masalah tuh gak ada apa-apanya. Banyak teman-teman yang punya masalah, tapi mereka tetap move on. Ini jenjani move on dia, oke, gue di sini jebol, gue coba di sini. Apapun dia kerjakan, mau suruh cat genteng dia bisa, silakan. Atau betulin dia punya untuk semua dia bisa kerjakan. Karena dia pikir daripada gue nggak bisa survive, ya apapun gue kerjakan. Itu orang yang punya iman. Tuhan cari orang yang seperti itu, nggak yang hanya nunggu bola. Jangan ada istilah putus harapan, patah hati, capek. Orang yang beriman tidak ada kamu capek. Saya nunggu suamiku yang ganteng ini 17 years. Suamiku 17 tahun, bukan angka yang sedikit bapak-bapak, ibu-ibu. 17 kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Itu lamanya luar biasa. Tapi kenapa aku bisa bertahan? Karena aku punya iman. Dan aku percaya satu orang sungguh-sungguh seisi rumah akan diselamatkan. Dan sekarang Pak Ari menjadi gembala Harley Davidson Ministry. Tepuk tangan buat Tuhan. So never give up. Bilang kanan kiri, lu jangan gampang menyerah, bilang ayo. Ayo, toel, pukul kalau perlu. Lu jangan gampang. Yang keempat. Orang yang beriman tidak akan gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah itu orang yang gak beriman. Jadi bukan orang Kristen apa bukannya. Yang keempat, Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Langkah iman yang keempat. Dalam masalah engkau jadi berkat bagi orang lain. Nih baru keren. Jangan tunggu ekonomi sudah bagus baru bilang saya mau sekarang. Karena saya semua utang udah beres. Anak sudah bagus. Dalam keadaan anak amburadul. Dalam keadaan suami masih masalah. Dalam keadaan istri masalah. Dalam keadaan kau sakit. Bisa gak jadi berkat? Kapan-kapan undang kemari orang-orang dari cancer survivor. Itu gila-gila. Saya punya pelayanan. Itu yang lidahnya sudah kena kanker stadium 4. Udah gak bisa ngomong. Tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada yang sudah stadium 4 dia punya rahim. Itu udah parah-parah. Tinggal nunggu matinya aja. Tapi mereka bilang sampai selama aku masih bisa. Saya mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Sementara kita seringkali udah enak hidupnya. Ini saya rasa ini hidupnya enak semua nih. Karena mukanya kelihatan. Paling banyak di Instagram selfie. Di Perancis, di Paris, di mana-mana. Betul? Kapan untuk Tuhannya? Jangan bangga dengan hartamu yang banyak. Tuhan mau kita bergerak di akhir zaman ini. Halo, orang yang beriman, orang yang bergerak. Orang yang gak bergerak, orang yang gak punya iman. Enggak juga bilang. Luar biasa nih semuanya. Luar biasa. Mau bergerak gak? Mau bergerak gak? Berdiri semuanya. Salam ke atas sana. Ayo salam ke belakang. Minimal 100 orang, cepetan. Say hello. Hai, apa kabar? Gimana kabar? Utang masih banyak? Anak sudah dapat jodoh? Jangan temennya, orang lain yang di belakang, Bo. Ayo bergerak. Sudah waktunya bergerak. Kalau engkau tidak bergerak, engkau tidak punya iman. Dan hanya orang-orang yang punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Oke, duduk, jangan ngurumpi. Cepetan. Dan yang kelima, yang terakhir. Orang yang melangkah dengan iman. Bagaimana caranya Bu Indri? Buka Wahyu. Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hari ini kalau engkau ditegur oleh Tuhan. Selama ini mungkin kau merasa engkau sudah oke. Tapi tadi ciri khas yang 4 tadi gak ada dalam hidup kita. Tidak mau bergerak. Selalu melihat ke belakang. Udah tadi yang pertama tadi apa? Selalu jaim rohani. Yang pertama tadi juga gak mau melepaskan Ishak. Jangan lihat teman kamu. Jangan cari temanmu. Mana ya si Cing-Cing kok gak datang ya? Si Acong kok gak datang? Bukan. Firman yang kita dengar hari ini bukan untuk orang. Untuk kita. Waktu engkau mau rela dan engkau mau berubah. Saya percaya kita akan jadi pribadi yang luar biasa. Mengalahkan dunia. Indonesia ini tergantung dari orang-orang yang beriman tempat ini.
Karena nggak dibutuhkan satu kampung. Kalau Abraham katakan 50 orang aja orang yang beriman, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan, no. Dia bilang 40, enggak juga. Bahkan sampai 10 orang yang betul-betul beriman, itu bisa mengubah Indonesia ini. Tergantung kita sekarang. Mau Indonesia semakin terpuruk atau semakin meningkat. Tuhan berkati. Ayo berdiri semuanya.